Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Helena Sui Telambanua SPD, guru di SMA Negeri 3 Gunung Sitoli, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Gunung Sitoli. Saat ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk mendapatkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka ada 3 pertanyaan yang harus dijawab, antara lain: 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan yang telah mencetuskan satu semboyan pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo di depan memberi teladan, Ing Madya Mangunkarsa di tengah membangun semangat, Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara saya kategorikan dalam 3 bagian. Yang pertama, pendidikan menuntun. Yang kedua, pendidikan memerdekakan. Dan yang ketiga, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher-centered. Murid hanya sebagai objek pembelajaran dan gurulah yang lebih mendominasi dalam pembelajaran. Guru lebih banyak menjelaskan di depan kelas dan siswa hanya mendengarkan saja. Setelah menjelaskan, guru meminta siswa untuk mengerjakan latihan yang ada di dalam buku. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Guru kurang memahami keluhan masing-masing murid, tetapi cenderung menyamaratakan semua kondisi murid. Memberikan materi kepada murid tanpa memperhatikan kemampuan yang ada padanya akan membuat murid tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntun siswa sesuai kodratnya masing-masing. Yang ketiga, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi saja. Guru banyak meminta murid untuk menghafal materi pembelajaran, mengejar target agar semua materi dapat diselesaikan sesuai dengan program semester yang telah dibuat, tanpa memperdulikan apakah murid sudah memahami materi sebelumnya atau tidak. Yang keempat, hasil evaluasi murid hanya berfokus pada ketuntasan KKM saja. Keberhasilan siswa kebanyakan dilihat dari tuntas tidaknya nilai ulangan atau ujian saja. Kelima, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Ini disebabkan karena pembelajaran yang monoton, menggunakan metode ceramah dari awal sampai akhir pembelajaran, dan hanya berpusat pada guru saja. Keenam, dalam mengontrol kelas masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat siswa disiplin. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, dari segi pemikiran. 1. Pembelajaran berpusat pada murid atau student-centered. 2. Menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. 3. Menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Dari segi perilaku. 1. Menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, contohnya dengan memberikan games edukasi dan melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. 2. Memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Murid belajar dan menyelesaikan tugas tanpa tekanan. Ketiga, menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Keempat, memberikan apresiasi atau reward dalam pembelajaran agar mereka termotivasi dalam belajar serta meniadakan hukuman. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Melakukan asesmen diagnostik masing-masing siswa untuk mengetahui minat, bakat, kelemahan, dan kelebihan siswa. 2. Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif. 3. Menerapkan metode mengajar yang variatif agar siswa tidak bosan dan menjadi bersemangat dalam belajar. 4. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat sehingga dapat membentuk karakter siswa dalam mencapai nilai-nilai sikap yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 5. Menerapkan sistem AMONG, menuntun bukan menuntut. Artinya, mengarahkan siswa dalam belajar bukan memaksakan siswa
untuk mengerti apa maunya guru. Apa yang Kesimpulan dari pembelajaran modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni 1. Perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan, sehingga dapat menghasilkan murid yang berbudi pekerti luhur. 2. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Demikianlah kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Terima kasih.